Teman-teman, selamat datang kembali di channel Gritoto. Ini dia, mobil LCGC paling laris di Indonesia, Daihatsu Sigra. Dan dia juga sekarang sudah versi facelift teman-teman ya. Jadi apa aja sih yang baru dari mobil ini? Ini deh videonya. Nah, sebetulnya kenapa sih Sigra ini jadi LCGC paling laris di Indonesia ya? Jadi kalau teman-teman perhatikan mungkin di kota-kota besar sekarang banyak taksi online itu menggunakan Sigra teman-teman. Karena ya itu dia, secara kapasitas besar, lalu juga secara konsumsi bahan bakar juga baik kan. Itu kenapa si Sigra ini penjualannya juga cukup laris ya. Dan kalau kita ngeliat sendiri, emang ini ada beberapa perbedaan. Utamanya kalau dari lampu dia tetap mengandalkan LED di sini, tapi sekarang ada aksen smoke di bagian atasnya ya. Lalu grillnya juga ya, ini ada aksen-aksen hitam di bagian tengahnya agar senada juga sama di bagian rumah fog lampnya. Terus kalau teman-teman perhatikan lagi di bagian samping, spionnya dia juga warna hitam ya. Jadi supaya senada juga tuh sama di bagian depannya. Lalu ada stiker Deluxe di sini ya. Ada juga stiker Daihatsu Sigra di sini. Oh enggak, ini bukan baru. Ini karena unit dealer ya, unit testnya, jadi ada semacam stikernya, tapi kalau teman-teman beli tenang aja, ini stiker-stikernya itu nggak ada. Lalu peleknya juga ya, dia meskipun ukurannya sama ya, pakai yang ukuran 14 inci, tapi secara tampilan dia sekarang jadi jauh lebih menarik dengan penggunaan warna polish dan juga warna hitam. Sementara kalau kita geser lagi sedikit ke belakang, memang nggak terlalu banyak perubahan, dia tetap pakai lampu yang model seperti ini dengan ada aksennya ya, aksen tambahannya, tapi ini nggak ada lampunya ya, jadi nggak menyala kalau malam hari. Sama ada garnish chrome di bagian belakangnya. Di belakang juga ada sensor ya. Di depan juga ada. Jadi kalau di Sigra itu sensornya depan belakang. Jadi lebih aman ketika kita lagi parkir. Sekarang kita lihat bagian dalam deh. Nah, kalau interiornya sekarang teman-teman, ini kelihatan banget sekarang lebih gelap auranya ya. Jadi memang kalau dashboardnya dia pakai warna hitam, terus plafonnya juga ini warna hitam, jadi senada sama bagian joknya. Ini penting banget ketika misal digunakan oleh banyak orang, apalagi keluarga muda gitu, yang suka bawa anak kecil, atau bahkan kalau digunakan untuk taksi online. Kan itu sering banget orangnya gonta-ganti ya, dan kita nggak bisa menuntut orang untuk selalu rapi gitu. Kadang ya tangannya bekas megang apa, jadi gampang kotor. Nah, dengan penggunaan warna hitam ini, itu akan lebih menyamarkan lah untuk supaya nggak kotor lagi. Terus juga seperti tadi saya bilang, ini udah ada sensor parkir. Di sini ada tombolnya di sebelah kanan ya. Tuh, ada bunyi kedengeran ya. Sama ada kamera mundurnya. Ini untuk memastikan kalau kita parkir mundur, itu jadi lebih mudah untuk visibilitas ke arah belakang. Sekarang kita langsung aja cobain mobilnya ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kalau di mesin sebetulnya dia nggak ada perubahan yang berarti dibandingkan versi sebelumnya ya. Artinya dia masih tetap menggunakan mesin 3 NRVE. Kapasitas mesinnya 1197 cc atau 1200 lah ya. Tenaga itu sekitar 88 dk dan torsi 108 Nm yang disalurkan ke roda depan. Kalau ini kebetulan pakai yang transmisi otomatis, jadi dia 4 percepatan ya. Ini meskipun nggak ada mode berkendara, tapi dia juga di putaran bawah cukup responsif. Ini padahal pakai D, ya, tuh. Jadi cukup responsif juga. Tuh, dan bantingan suspensi juga yang nggak keras-keras banget. Apalagi kalau misal ditambah dengan orang yang cukup banyak, misalnya berempat atau berlima gitu ya, pasti bantingannya jadi lebih empuk lagi sih biasanya gitu ya. Jadi lebih enak. Dan karena ini masih menggunakan transmisi otomatis yang konvensional, jadi emang secara durability ya, dia pasti akan lebih baik misalnya seperti kalau dibandingkan sama CVT teman-teman. Jadi asalkan perawatan ganti olinya rutin sesuai dengan rekomendasi pabrikan, harusnya sih dia nggak terlalu banyak yang bermasalah ya. Karena si rata-rata kalau transmisi gear model gear gini pasti akan lebih kuat ya.
Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di Stadion Manahan ya. Ini ada acara Daihatsu Kumpul Sahabat Solo. Dan kita pengen tahu keseruannya seperti apa. Kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak jalan-jalan ke dalam. Yuk, langsung aja. Pertama kita lihat dulu, ini ada sebuah Xenia teman-teman. Ini umurnya kalau penggunanya udah lebih dari 8 tahun. Ini salah satu mobil yang dipilih untuk setia with Xenia ya. Jadi ada beberapa mobil yang mendaftar. Dan ini kondisinya yang paling mulus, yang paling kondisinya bisa dibilang nggak jauh dari standar. Jadi meskipun udah digunakan lebih dari 5 tahun, kondisinya masih seger banget. Kita geser lagi ke sebelah ya. Ya. Begitu datang kita bakal disambut sama mobil-mobil dari komunitasnya Daihatsu ya. Ini banyak yang menarik teman-teman. Ada yang pernah lihat itu? Itu salah satu mobil yang pakai mesin 2 tak ya. Jadi dia Daihatsu Velomax ini tahun berapa nih? Ini sekitar 1976 kalau nggak salah ya. Ini bener, 1976 Velomax. Kecil banget ya, imut banget ya. Mungkin ini bisa jadi cikal bakal dari Ayla. Dan kalau teman-teman lihat Ayla ini juga menarik karena apa? Depannya itu generasi kedua, belakangnya generasi pertama. Coba deh, perhatiin lagi. Jadi emang modifikasi dari Daihatsu Ayla Indonesia ya. Ini dia ubahannya di depan itu bener-bener pakai tampilan yang generasi baru. Tapi kalau kita geser ke belakang, itu masih generasi pertama sebetulnya. Dari sini udah kelihatan nih. Dari sini pilar A, B, C, itu masih kelihatan kalau ini adalah Ayla generasi pertama. Begitu ke belakang, baru kita bisa lihat lagi ya. Nah, ini bener-bener Ayla generasi pertama. Tapi keren ya, bisa 2 generasi dalam satu mobil. Lalu di sini ada Ceria, ada WRV, ada TAF, ada Taruna, Terios, ada Xenia, ada Zebra juga di situ, ada Luxio sama Grand Max. Jadi untuk komunitasnya cukup lengkap di sini, cukup banyak. Selain itu juga di sini ada beberapa booth. Ini ada OLX Mobi. Jadi kalau teman-teman mau jual mobil, bisa ke OLX Mobi. Jadi ini bisa langsung diinspeksi ya. Itu ada 188 titik yang diinspeksi. Terus kalau pengen cari-cari mobil baru, pengen nanya-nanya nih mobil baru, bisa langsung ke sini. Ini ada booth-nya. Bahkan teman-teman bisa test drive juga sama kayak saya tadi, ya enggak? Udah gitu di sini ada lagi. Nah, ini pembiayaan ya. Jadi ada ACC dan DFS, Daihatsu Financial Service. Sama juga ada Astra, asuransi Astra Buana ya. Di sini juga ada, jadi kalau misalnya mobilnya udah beli, jangan lupa pakai asuransinya. Terus di sini juga ada Astra World. Kalau teman-teman misalnya ada kendala di suatu saat dengan mobilnya, tenang aja, ada jaminan juga dari Astra World-nya. Lalu di sebelahnya ada GT Radial, kalau mau beli mobil, beli ban mobil. Bisa ada GT Radial, ada Astra Auto Shop juga ya. Di sini biasa kalau jual spare part gitu seperti aki ya, atau spare part lain yang bisa juga beli di sini. Di sebelahnya ini ada posyandu yang bekerja sama dengan Rumah Sakit JIH Solo ya. Lalu di sebelahnya, ini juga ada Seva ya. Ini juga jadi salah satu member Astra teman-teman. Jadi kalau sekarang kan udah serba online, mau beli mobil bisa langsung ke Seva itu juga bisa. Dan di sini banyak banget UMKM ya. Untuk kalau mau jajan-jajan di event kan biasanya gerah, panas atau lapar. Nih UMKM di sini banyak banget ya. Mulai dari sana sampai sini, ini susu segar si Jack. Ini salah satu yang cukup terkenal di kota Solo ya. Dan kalau teman-teman perhatian, itu ada booth yang cukup ramai, Astra Pay namanya. Jadi kalau daftar di situ bisa langsung dapet saldo 50.000 ya. Itu kenapa di sini yang daftar ramai banget. Dari tadi nggak berhenti-berhenti nih. Oke, kita geser lagi. Nah, di panggung utama itu nanti bakal ada Jamrud juga ya. Itu salah satu band yang mungkin juga cukup dinanti oleh warga Solo. Lalu kita geser lagi ke sini. Ini masih banyak ya. Jadi Daihatsu nggak cuma mengajak kolaborasi dengan komunitas, tapi juga masyarakat umum, tapi juga kerjasama dengan UMKM yang ada di kota Solo, teman-teman. Jadi
nggak cuma memajang mobil, menjual mobil gitu ya, dan juga sebetulnya ini ada UMKM yang juga diajak kolaborasi. Nah, tadi kalau UMKM-nya berbentuknya booth, kalau sekarang ini bentuknya dia food truck ya. Jadi semuanya ini menggunakan Grand Max basisnya teman-teman. Jadi ada yang jual burger, ada yang jual es jeruk, bakso. Oh, di sana apa tuh? Ada koboi itu, jualan daging kayaknya. Jadi cukup lengkap juga. Nah itu teman-teman keseruan dari acara Daihatsu Kumpul Sahabat Solo. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.